Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal latihan 2.1 ya dari buku paket Matematika SMP kelas 7 halaman 50. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Urutkan bilangan berikut dari yang memiliki nilai terkecil ke nilai terbesar ya. Soal A. 0,22, kemudian 1,5, lalu 7/8. Adik-adik, 0,22, 1,5 ini adalah bilangan desimal. Kemudian 7/8 ini merupakan pecahan ya. Maka supaya mudah bentuk pecahan ini yuk kita nyatakan saja ke dalam bentuk bilangan desimal ya. Baru nanti bisa kita urutkan dengan relatif lebih mudah. Baik, berarti 7/8 ya. Ini kita nyatakan dulu dalam bentuk pecahan, yaitu di sini penyebutnya adalah 1000. Karena kita tahu 8 itu merupakan salah satu faktor dari 1000 ya. 8 supaya jadi 1000 itu kan dikalikan dengan 125. Maka bawah kali 125, yang atas ini juga harus kita kalikan dengan 125. 7 kali 125 itu sama dengan 875 ya. 875 per 1000 itu akan sama dengan 0,875. Nah, baru kita tulis ulang di sini soalnya. 0,22 ya kan. Kemudian 1,5 lalu 7/8 tadi 0,875. Nah, yang jelas 1,5 itu merupakan bilangan yang paling besar ya. Ini kan 0, sekian, ini 0, sekian. Lah di sini 1, sekian. Berarti 1,5 ini pasti menang ini ya, pasti yang lebih besar itu 1,5. Oke, tugas kita di sini kan mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Maka 1,5 nanti ini pasti urutan yang terakhir ya, atau urutan ketiga. Sementara untuk 0,22 dan 0,875 ini tinggal kita bandingkan. Nah, supaya tidak bingung ya, ini kan ada 2 angka di kanan koma, sementara di sini 3 angka. Berarti 0,22 ini boleh kita tambahi 01 ya. Karena 0,220 itu setara dengan 0,22. Nah, baru kita bandingkan. Kalau 0 dengan 0 ini kan sama. Ya sudah lupakan. Berarti yang kita bandingkan sekarang adalah 220 dengan 875 gitu ya. Menangan mana? Ya jelas menangan 875. Berarti kesimpulannya 0,220 ya atau 0,220 itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,875. Maka 0,22 ini merupakan urutan pertama. Kemudian 0,875 ini merupakan urutan kedua. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini ya. Untuk soal yang A, urutan pertama adalah 0,22 ya. Kembalikan ke bentuk semula ya, sesuai dengan soalnya ini. Kemudian urutan keduanya adalah 0,875 yaitu 7/8 ya. Lalu urutan yang ketiga yang paling besar adalah 1,5 gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal B. Kita punya setengah, 1/5, negatif 0,45, 0,8. Nah, adik-adik coba perhatikan. Satu-satunya bilangan negatif adalah negatif 0,45. Berarti ini pasti merupakan bilangan yang terkecil ya, bilangan yang paling kecil. Selanjutnya di sini ada setengah, 1/5 dan 0,8 ya. Karena ini pecahannya relatif mudah ya, lebih baik ini saja yang kita jadikan bilangan desimal. Nah, jadi kan kita tahu setengah itu sama dengan 0,5. Lalu kalau 1/5 itu sama dengan 0,2 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tulis ulang ini. Jadi 0,5 ya untuk setengah, kemudian 0,2 untuk 1/5. Lalu di sini negatif 0,45, kemudian di sini 0,8 ya. Negatif 0,45 ini langsung saja kita beri urutan yang pertama. Nah, ini kan ada tanda negatif berarti bilangan yang paling kecil gitu ya. Kecuali nanti kalau ada satu lagi bilangan negatif, nah itu harus kita bandingkan dulu ya, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil ya. Selanjutnya di sini ada 0,5, 0,2, 0,8. Berarti yang paling kecil ya dari ketiga bilangan ini adalah 0,2. Berarti 0,2 itu urutannya adalah urutan kedua. Ya. Kemudian urutan ketiga baru 0,5. Lalu urutan
ya, yaitu 0,8. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal kita tuliskan di sini. Urutan pertama negatif 0,45 ya. Kemudian urutan kedua tadi kan 0,2. Nah, 0,2 tadi kan 1/5. Lalu urutan ketiga adalah 0,5 ya, berarti setengah. Kemudian urutan keempat ya 0,8. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B ya. Selanjutnya kita ke soal C. Kita punya 6,28 negatif 7,1. Nah, ini negatif 4/5 ya, lalu 1,1. Oke, berarti yang pertama negatif 4/5 ini kita jadikan dulu dalam bentuk bilangan desimal. Oke, kita kerjakan di sini ya. Untuk soal yang C kita punya negatif 4/5 ya, jadikan bilangan desimal, berarti di sini per 10. 5 supaya jadi 10 ini kan jelas dikali 2 ya, bahwa kali 2 berarti yang atas nanti juga harus dikali 2 kan gitu ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, negatif 8/10 itu sama dengan negatif 0,8. Oke, selanjutnya kita tuliskan di sini ya, bilangan-bilangannya ya, dituliskan di sini. Jadi 6,28, kemudian kita punya negatif 7,1, lalu negatif 4/5 tadi itu kan sama dengan negatif 0,8. Nah, ini negatif 0,8 ya. Kemudian 1,1. Nah, ini ada 4 bilangan. Oke, baik, sekarang kita urutkan dari bilangan yang paling kecil ya, tentu saja yang bilangan negatif. Ini yang paling kecil ya. Lebih kecil mana? Negatif 7,1 atau negatif 0,8 ya. Semakin negatif itu berarti semakin kecil kan gitu konsepnya. Berarti nanti urutan pertama yang paling kecil itu ya negatif 7,1. Kalau Adik bayangkan negatif 7, sekian itu kan terletak di sebelah kirinya negatif 0, sekian. Jadi kalau negatif 0,8 itu kan berarti antara negatif 0 dan negatif 1. Nah, berarti negatif 7,1 itu terletak di paling kiri ya, pada garis bilangan. Sehingga negatif 7,1 ini adalah urutan pertama yang paling kecil. Lalu urutan yang kedua yaitu negatif 0,8. Nah, kemudian di sini ada 1,1 dan 6,28. Nah, ini 6, di sini 1 ya. Berarti lebih menang mana, lebih besar mana? Ya jelas lebih besar 6. Maka urutan selanjutnya setelah negatif 0,8 adalah 1,1 ya. Oke, ini adalah urutan ketiga. Nah, urutan keempat berarti 6,28. Oke, tinggal kita pindahkan aja ya. Kita kembalikan ke bentuk soal semula. Jadi urutan pertama adalah negatif 7,1. Kemudian negatif 0,8. Nah, negatif 0,8 tadi itu kan negatif 4/5 ya Dek ya. Nah, ini negatif 4/5. Kemudian urutan ketiga adalah 1,1. Lalu urutan keempat baru 6,28. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4.